Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Begitu pula, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga dari suatu negara. Warga negara memiliki hak-hak yang beragam. Salah satu contohnya adalah hak untuk hidup layak. Hak untuk hidup layak bagi setiap warga negara telah disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan hidup yang layak adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Agar dapat hidup dengan layak, maka mereka harus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia. Sebagaimana terlihat dalam pasal 28I ayat 4 dan 5 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di masa pandemi ini, banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mulai dari para pekerja yang terkena PHK dari tempat ia bekerja, usaha-usaha yang terpaksa tutup karena ketidaksanggupan dalam membayar sewa, ataupun minimnya pembeli dikarenakan COVID-19 yang membahayakan ini. Karena musibah ini pula, angka kemiskinan kian meningkat dan tingkat pengangguran semakin bertambah. Masyarakat yang terdampak COVID-19 mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana bantuan sosial yang dimana bantuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. Bisa berupa uang tunai ataupun bahan pangan atau sembako. Tapi, apakah kalian tahu bahwa tidak semua hal berjalan mulus? Salah satu contohnya adalah adanya kasus penggelapan dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 pun digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya. Lantas, apakah masyarakat merasa kecewa dengan hal yang terjadi saat ini? Tentu saja iya. Hak yang seharusnya mereka dapatkan malah direnggut demi kepentingan pribadi. Caci maki yang diterima oleh pelaku korupsi tak sebanding dengan penderitaan masyarakat yang terdampak tindakan korupsi yang dilakukan olehnya. Kami warga negara Indonesia berharap semoga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya, agar menimbulkan efek jerah dan juga memberikan peringatan kepada semua orang bahwa inilah yang didapatkan ketika seseorang melakukan tindakan korupsi. Semoga kasus-kasus korupsi yang ada di negeri kita ini segera hilang dan tergantikan dengan kebahagiaan para warga negara Indonesia karena hak mereka tidak lagi direnggut. Dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan
hak-hak warga negara Indonesia.